Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Semoga Allah yang maha mengetahui segala isi hati kita, segala pikiran kita, segala keperluan kita memberkahi pertemuan ini, sehingga kita takdir berkumpul ini menjadi orang-orang yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada ibu, bapak, dan khususan tuan rumah. Masya Allah, saya beruntung sekali ditakdirkan bisa melihat beberapa tanda-tanda kebesaran Allah. Indahnya masjid ini, semangatnya jamaah, Masya Allah. Mudah-mudahan rumah ini bisa mendatangkan rumah di sorga nanti. Bapak ibu yang baik, kalau saya lihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau baik menyikapinya jadi baik, kalau salah menyikapinya jadi buruk. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Begitu Pak Rektor di sini. Jangan takut oleh persoalan hidup, karena persoalan hidup tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi persoalan hidup. Maka judul kita kali ini disesuaikan dengan wajah ya, karena wajahnya wajah banyak masalah. Maka bagaimana kalau judulnya kiat menghadapi persoalan hidup? Setuju? Nah, percaya, saya yakin saudara setuju ya. Satu, dalam hidup ini yang pertama kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kenapa? Karena hidup ini tidak mungkin selalu akan cocok. Bahkan kalau dihitung-hitung lebih banyak yang tidak cocoknya. Bagi kita sama saja, yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan bagi kita sama saja, karena yang paling penting kita bisa menyikapinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Baru aja dibilangin. Ada seorang pemuda doa minta jodoh, lalu keluar dari rumah, langsung ada yang melirik, mendekati tanpa ragu-ragu, langsung menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Digigit, lalu dibawa ke klinik. Akhirnya waktu berjalan, tahu rahasia Allah. Ternyata jodohnya perawat lulusan. Ada perawatan di sini nggak Pak?
lulusan di sini ada, lulusan Baitur Rahmah. Jadi digigit anjing bagian dari terkabulnya doa, karena dia jadi ketemu dengan calonnya bagi dia. Tapi saudara tidak usah yang nyari jodoh kemudian ngarep-ngarep digigit anjing, karena tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Juga bapak yang digigit anjing jangan langsung syukuran ya, karena belum tentu jodoh, mungkin rabies ya. Artinya tugas kita itu sederhana, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa, selebihnya pasrahkan ke Allah. Dah, cukup. Apa aja yang Allah mau takdirkan, suka-suka Allah saja, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan suka ngatur Allah, aturlah diri supaya disukai Allah. Apapun yang Allah takdirkan, Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan banyak kecewa dalam hidup ini ya. Jangan-jangan awalnya kecewa, lama-lama bersyukur. Contohnya yang ceramah ini, saya kan tidak nyangka Pak, takdir bekal dianggap orang sebagai ya penceramah begini. Ayah saya seorang prajurit, cita-cita dari kecil ingin masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi ya begitu. Teman-teman saya sudah pensiun semua. Ini alhamdulillah baret putih begini nggak ada pensiunnya, semua ada hikmahnya. Jelas? Jelas tidak nih? Nggak usah ribet ya. Kalau ada yang tidak cocok, tenang saja. Udah melamar, menjelang menikah dibatalkan, ya udah nggak apa-apa. Daripada udah nikah dibatalkan, mending sebelumnya ya. Namanya juga, kenapa saya udah melamar, undangan udah disebar kok ternyata batal. Ya terkabul doa ibu, saya nggak ngedoain batal. Apa doanya? Saya minta menantu yang soleh. Nah siapa tahu yang melamar itu belum termasuk kriteria soleh yang cocok. Udahlah, jangan rewel ya. Pokoknya fokus, luruskan niat, all out, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguh dengan apa yang manfaat. Doa, ikhtiar dan doa seperti mata uang, harus nempel dua-duanya sempurna. Jangan cuma ikhtiar nggak pakai doa, nggak boleh. Jangan doa aja nggak mau ikhtiar, nggak cocok. Harus dua-duanya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Jangan malas. Apapun nanti yang Allah berikan, Allah yang paling tahu buat kita. Nggak usah rewel. Enak? Enak tidak. Jangan maksa ke Allah masalah dunia ini ya. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Dua, kalau sudah terjadi, tadi sebelumnya, kalau sudah terjadi, kuncinya adalah ridho. Ulangi sekali lagi. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ikhlas ketika beramal, sedekah harus ikhlas, dompet hilang harus ridho. Beramal ikhlas, menerima takdir ridho. Nah, banyak orang yang menderita bukan karena takdir yang dijalanin. Orang menderita itu karena tidak nerima takdir yang ada. Tidak sedikit orang jadi tua jadi stres, nggak nerima jadi tua, padahal udah jadi. Nikmati jadi tua itu, nikmati kita jadi beruban, tubuh jadi makin
nikmati karena ini adalah yang terbaik dari Allah. Dan nggak dinikmati juga tetap tua. Lagi jalan genteng jatuh kena jidat, bagaimana jawab? Benjol hadir. Genteng jatuh kena jidat, kemudian kita mengatakan saya tidak terima. Bagaimana mungkin tidak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut kayak gitu, Orang banyak stres karena tidak nerima takdir. Hidup ini ada episode-episodenya hadirin, tidak selalu terbayangkan oleh kita. Allah punya rencana buat kita, nikmati aja. Hidup ini ada episode-episodenya. Ada waktu kita bayi, waktu kita TK, SD, SMP, SMA, udah. Dan ke depan masih ada episode lain yang tidak terpikirkan oleh kita. Gak apa-apa, kita ini hamba Allah, kita ini milik Allah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain pencipta kita. Siapa? Allah. Kita ke diri kita kurang sayang. Kok kurang sayang? Apa buktinya? Maksiat. Kalau kita senang berbuat maksiat, berarti kita menzolimi diri kita. Allah tahu kita banyak dosa, makanya Allah takdirkan penggugur dosa. Kadang dihina, difitnah, ketipu, sakit, banyak kejadian yang menurut kita tidak cocok, padahal di sanalah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya udahlah, kalau terjadi sesuatu sakit, terima. Ya Allah, saya terima sakit ini, tubuh ini milikmu, Engkau yang menakdirkan, saya terima ya Allah. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lainnya, sambil berobat. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Udah sampai di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter hari ini tidak praktek karena sedang sakit gigi. Bagaimana ridho? Jawab, kalau gini saya nggak akan pergi. Bagaimana nggak pergi, udah nyampe. Alhamdulillah ya Allah, tinggal cari dokter yang lain. Kenapa jadi ribet? Benar? Naik motor, ban meletus, bagaimana? Ridho. Mau nggak ridho juga tetap meletus. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pak, ban meletus. Iya bu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki, terjadilah. Kok kenapa ya Pak ban kita yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita, makanya meletus. Asik dong Pak kita bagi-bagi rezeki, memang. Tapi tukang tambalnya masih jauh Pak, masih 2 km. Berarti Allah menginginkan kita olahraga. Ayo bapak yang naik, ibu yang dorong ya, sederhana. Hadirin, banyak orang stres nggak nerima takdir. Mau pensiun nggak terima, sakit nggak diterima, PHK nggak diterima. Udah hidup menjalanin aja, tenang saja ya. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Jelas? Kalau kita ridho kepada takdir, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Hati jadi tenang. Urusan dibimbing oleh Allah jadi solusi. Kita akan dibimbing dan kita dapat pahala. Kalau kita tidak ridho ke takdir, batin jadi nyesek, perih, sesek, menderita. Kemudian jadi berat menghadapi hidup ini dan jadi dosa.
Wa man sakita falahu suqtu, barang siapa yang marah kepada takdir Allah, Allah pun murka kepadanya. Udah terima, nasi jadi bubur terima, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Jelas? Jadi tua terima, sambil buatlah masa tua kita masa yang menyenangkan, banyak belajar agama, banyak tobat, olahraga yang baik, jaga kesehatan. Udah nggak ada masalah jadi tua, ya kan? Halo? Terima aja Pak, bunyi kayak gitu, tinggal dimatiin. 3. Satu apa? Tuh kan udah lupa. Satu apa? Siap. 2, kalau sudah terjadi ridho. Ridho itu bukan pasif ya, ridho itu start untuk move on. Orang tidak ridho tidak akan move on, melainkan on. Kalau kita ridho, ya terserah Allah mau diapain saja diri kita, ya kan? Kita ini ciptaan siapa? Kita milik siapa? Kita dalam genggaman, tidak ada yang lebih cinta ke kita selain Allah. Beneran hadirin, kalau Allah sebel ke kita, model-model kita gini tinggal sambal petir beres, peledak gosong selesai, ya kan? Apa yang kita hidupnya banyak dosa, bergelimang maksiat, sholat tidak pernah khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Ngerti juga tidak sholat mau apa, betul? Coba nanti duhur lihat, kita Fatihah gak ngerti, ayat kursi gak ngerti, hafal Rabbik firli warhamni wajburni gak ngerti, itu padahal doa. Allah tahu kita sholatnya kayak apa, tapi tetap aja ditutupi oleh Allah aib kita, betul? Tetap aja dihormati, padahal Allah tahu kita ini gak ngerti apa-apa. Mikir semua, kok tahu sih, kelihatan dari wajahnya ya, ngangguk-ngangguk. 3, jangan mempersulit diri. Ulangi yang kompak. 3 apa? Yang mantap. Mau ngapain juga mempersulit diri ya? Yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, buatlah suasana menyenangkan, jangan dibikin menakutkan. Jangan banyak ngarang dalam hidup ini. Adanya orang suka didramatisir, dipertegang, dipersulit, dipergawat. Mau apa? Hah? Mau apa kita nyiksa diri? Gimana ya tahun 2024? Gimana apa 2024? Ya kan ada pemilihan presiden. Ngomongnya biasa aja, pemilihan presiden. Ya udah tenang aja. Kenapa sih pakai stres? Tenang gimana? Ya tenang aja, kan bukan saudara capresnya, benar? Kok ngapain gelisah? Capres bukan. Yang kedua, saudara kan belum tentu hidup tahun depan, ya kan? Udah tegang, mati lagi. Yang ketiga, Tuhan kita kan Allah, bukan presiden. Dari dulu juga udah ganti-ganti presiden, tetap saudara wajahnya makin tua, ya kan? Siap kita? Jawab Allah. Siapa yang menjamin karunia? Allah. Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngampunin dosa? Siapa yang melapangkan urusan? Siapa yang bisa ngasih sakinah? Siapa yang punya sorga? Kenapa kita harus habis-habisan mikirin capres? Benar?
tinggal kita pilih aja mana kira-kira yang paling kuat imannya, yang paling berkemampuan, istiqoroh, bismillah, cos, selesai. Selebihnya doakan yang terbaik. Ya Allah, mana yang terbaik menurutmu? Bisa cocok, bisa tidak cocok, gak apa-apa. Kalau yang kepilih nanti bukan yang kita, nanti yang jadi bukan yang kita pilih, ya nggak apa-apa, terserah Allah, tinggal doakan aja kebaikan. Betul? Mau ngapain juga kotor hati, mau ngapain berantem, ha? Sudah tidak ada lagi sekarang kecebong dan kampret, karena sudah bersatu, namanya kecepret. Selesai. Betul Pak? Rugi persaudaraan rusak gara-gara presiden capres itu. Kemana kita menderita, mau ngapain, ha? Halo ya, ini serius hadirin. Saya tidak ngajak hal sesuatu yang buruk, ayo pilih, tapi niatkan jadi amal soleh saja, bukan untuk bertengkar, berantem. Mau ngapain juga, ya kan? Wah, itu calon anggota dewan dibela habis-habisan sampai jatuh dari truk. Itu dapat kursi dewan, dia dapat kursi roda, ya enggak? Biasa aja lah. Boleh saudara aktif dalam politik, tapi jangan sampai didramatisir semuanya, ya. Setuju? Tetangga saya menghina saya, ya udah nggak apa-apa. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Aneh bener. Apa sih yang aneh dihina orang? Apa sih yang aneh? Nabi dihina, sahabat dihina, orang-orang soleh dihina, para ulama ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan nggak ada yang menghina juga? Gak apa-apa. Dihina orang gak ada bahayanya. Yang bahaya tuh kalau kita punya kelakuan hina, kita suka menghina orang, itu yang bahaya. Dihina orang gak ada apa-apanya. Yang bahaya tuh dipuji orang. Kalau dipuji orang, kita suka jadi ujub, merasa kita yang hebat, kita yang sukses. Mana kita hebat apanya? Kita ini dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Jadilah orang menghormati kita. Kita dihormati karena dua hal. Satu, Allah ngasih casing. Yang kedua, Allah menutupi kejelekan itu. Saudara tahu kenapa AA diundang ke sini? Tahu nggak? Karena dua hal. Satu, Allah ngasih casing. Casing orang ini katanya kiai, casing orang ini katanya dai. Itu casing loh. Dan yang kedua, kenapa saya didengar? Karena Allah menutupi dosa, aib, maksiat, kejelekan orang ini. Kalau dibuka, bubar. Makanya nggak usah menikmati penghormatan orang, ya. Kalau orang menghina, ya dengerin aja kalau mau. Cetek. Penghinaan orang ke kita tuh cetek, gak ada apa-apanya. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong, itu bukan menghina, itu fakta, ya. Tapi saya tersinggung, diri disebut banyak omong, bersyukur dong. Berarti yang ngomong itu nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, ya kan? Banyak orang tidak tahu siapa diri kita, benar? Saya kan udah nyobain juga, dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah. Demi Allah nih Pak, saya bersumpah ini Allah sedang mendengarkan. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kita bisa jadi ujub kalau dipuji itu.
merasa ini punya saya, ini jerih payah saya, ini kehebatan saya, udah menuhankan dirinya. Allahnya mana? Padahal kita nggak punya apa-apa kecuali yang Allah berikan aja. Mikir terus kan, jangan kelihatan tertekan saudara. Terus udah jangan ribet ya. Kalau ada orang yang menghina kita ya udah nggak apa-apa, maafin aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman, berkata baik aja, nggak bahaya kok. Yang bahaya tuh kita yang berbuat jelek. Dompet saya hilang. Gimana kalau dompet hilang? Sabar atau syukur? Dengar dulu pertanyaannya, main ridho aja. Kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Ya sabar ya syukur. Mana yang lebih banyak kalau dompet hilang? Sabarnya atau syukurnya? Syukurnya. Alhamdulillah. Yang hilang cuma dompetnya aja, nggak dengan celananya. Nggak adil dong hadirin. Lihat yang nggak hilangnya, kayak sakit gigi. Sakit gigi sabar atau syukur? Kok yang gini-gini aja bingung? Ya sabar ya syukur. Banyak mana sabarnya atau syukurnya kalau sakit gigi? Paling cuma satu yang sakit. Yang enggak sakit syukurin dong. Lidah sehat, hidung sehat, mata, telinga, kepala, pundak, lutut kaki sehat semua. Cuman gigi satu. Alhamdulillah ya Allah, untung cuma satu. Begitu. Satu juga mantep loh hadirin. Gitu, hidup mah relax saja, jangan ribet ya. Setuju tidak nih? Mau ribet mau ngapain? Belum tentu panjang umur. Nanti gimana ya? Nanti apa? Nanti itu belum tentu ada bagi kita. Benar? Boleh kita menganalisa, boleh kita melakukan studi banding, perencanaan, manajemen resiko, boleh. Tapi nggak usah pakai stres. Karena masa depan itu dalam genggaman Allah. Yang penting kalau ingat masa depan, saat ini dimaksimalkan. Karena belum tentu hidup nanti malam. Betul? Ini baru dapat WA ini. Duh, sedih sekali. Ini umurnya 1 tahun di bawah umur beliau, 60, 61. Sepeda semangat kemana-mana, suami istri ini hobi sepeda, Masya Allah, sehat. Ngantar ibunya ke Bandung, ibunya sudah sepuh. Lalu, Bu, saya sepedahan dulu. Sepedahan sampai di Nagreg, tiba-tiba ada telepon dari polisi ke istrinya. Ini suami ibu berbaring di pinggir jalan, di samping sepedanya, wafat tuh. Enggak ketahuan, meninggal. Itu nggak kebayang. Saya juga pergi ke sini, apa yakin nanti sore bisa kembali ke Jakarta, Bandung? Enggak. Hidup saya adalah saat ini, nanti belum tentu ada. Mau ngapain kita stres dengan besok lusa yang belum tentu ada? Mendingan saat ini aja kita bikin sebaik-baik waktu. Betul? Benar tidak? Bu, Ibu, nggak usah ribet hidup ini ya. Ibu mau bahagia enggak? Mau bahagia enggak? Udah nggak usah terlalu cintalah sama suami ibu. Iya serius. Mau ngapain juga terlalu cinta ke orang? Ada nggak yang udah meninggal suaminya? Saya nggak ada maksud apa-apa ya. Cuma yang udah lama gitu suaminya meninggal 15 tahun, ada nggak? Acungkan tangan. Saya cuma tanya aja. Kemarin di sana 16 tahun suami saya meninggal. Ibu, saya tanya, ibu masih hidup? Masih. Masih makan? Masih. Berteduh? Masih. Masih ada rezeki? Masih. Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu ya. Udah, rumah tangga itu disyukuri saja
Jangan dibikin ribet. Setuju? Jangan dibikin ribet. Lagi begini ada yang buang angin, tuh ya sudah selesai. Mau ngapain dipermasalahkan? Hah? Shh, Bu, jangan kentut. Gimana jangan? Sudah. Gimana sih rewel amat? Ya nyebelin banget kentut di sebelah saya, kan udah selesai masalahnya. Ya bau doa, berarti udah kesedot, ya kan udah selesai. Mau digimanain? Mau dipulangin kan gak bisa. Udah rezeki ibu, berarti alhamdulillah telinga bisa mendengar yang lembut, hidung gak kena covid, benar tidak? Selesai. Tinggal sing sehat ya Bu ya, lain kali jangan di mana aja, udah selesai. Mau apa sih ribet-ribet apa? Bener? Apa yang ribet sih? Mau makan terlalu asinnya udah sedekah ke kucing, beres. Beli duren ternyata durennya busuk, ya nggak apa-apa, berarti kita meringankan beban tukang duren, dia jadi tidak terlalu rugi, betul tidak? Berarti duren busuk nggak akan dibeli oleh saudara kita yang lain, kita nggak makan duren nggak ada masalah, betul tidak? Kenapa harus marah-marah? Kenapa kita harus rusak hari kita dengan sesuatu yang udah selesai? Kalau udah beres udah selesai. Tapi istri saya dulu waktu masih SMA banyak pacarnya, lah sekarang udah aki-aki mau ngapain ngebahas SMA? Udah beres, itu udah selesai, tinggal udah nggak usah diungkit-ungkit. Mau ngapain kita merusak hidup kita? Betul? Mau tidur mikirin utang nggak akan kebayar, mending zikir. Oh hadirin, banyak orang yang merusak hidupnya karena masa lalu diingat-ingat terus, dan merusak hidupnya karena masa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Mau ngapain? Yang penting hari ini sepadat mungkin berbuat kebaikan. Senyum, sedekah, ada orang minta tolong ya, ada sapu terguling bereskan, ada sampah pungut, ada ibu-ibu bawa belanjaan berat bantuin. Terus aja kebaikan yang ikhlas. Menyapa, sapa dengan bagus, kita nyapa dia nggak mau balas, nggak apa-apa ya kan, yang penting kita yang nyapa, betul tidak? Kita senyum, dia nggak senyum, nggak ada masalah, kan bibir kita yang ini bukan yang itu. Mau ngapain kita mikirin bibir orang? Bener nggak sih? Saya sakit hati, saya sudah senyum, dia nggak senyum, ya nggak ada masalah, itu kan bibir dia. Ngapain maksa bibir orang? Saya sudah ngucapin salam, dia nggak ngebalas, mungkin nggak kedengaran, mungkin lagi fokus mikirin utangnya. Kenapa jadi jengkel? Sederhanakan masalah itu hadirin. Mau bahagia nggak? Ya udah, kenapa segala dibikin ribet? Nih cerita ya, waktu haji ada ilmu, seorang bapak-bapak usia 70 tahun, awet muda, cerah, sehat. Ditanya, Syekh, apa rahasianya kok awet muda begini, seger? Rahasia saya cuma satu. Apa itu? Saya tidak mau berdebat. Ditanya oleh, masa hanya dengan tidak mau berdebat jadi sehat? Gak mungkin, Syekh, hanya tidak berdebat jadi awet muda. Saya setuju dengan saudara, setuju. Beres hadirin. Ngerti enggak? Serius, ngerti enggak nih? Mau ngapain segala didebatin, ya kan? Mau ngapain buang-buang waktu segala didebatin? Kemarin Messi nggak jadi datang, kenapa sih Messi nggak datang? Mau ngapain ngobrolin Messi? Nggak ada. Suami istri nggak usah banyak berdebat. Pak, gara-gara papa nih kayak gini, papa tuh harusnya jadi suami tuh jadi tauladan di rumah ini, baik kepada istri. Saya setuju, Bu, saya setuju. Beres. Mau ngapain berdebat ya?
Ibu tuh capek tahu ngurus keluarga, udah hamil, udah ngurus anak-anak, ngeberesin. Hargai dong ibu. Sepakat tuh, saya setuju dengan pendapat. Insya Allah saya hargai. Beres. Mau ngapain ribut? Hah? Setuju? Setuju kan? Bagaimana kalau saya minum, setuju? Bukain sih tumutan panitia. Maaf ya. Maaf ya. Maaf. Lihatnya ke sini, Pak. Nggak usah lihat air yang udah. Ada waktunya rezeki itu. Ada juga seorang umur 80 tahun. Makasih Pak, Masya Allah. Udah Pak, nggak apa-apa, biar oleh saya. Jazakallah khair. Terima kasih Pak, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada juga usia 80 tahun, sehat, segar, fresh. Syekh udah 80 tahun tapi sehat, tenang, menyenangkan. Apa rahasianya? Kalau saya sih 2 rahasianya. Apa? 1, saya tidak mau marah kecuali hanya untuk yang penting. Nggak penting saya nggak marah. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata duniawi ini nggak ada yang penting gitu. Beres, jadi nggak marah. Apa yang mau dimarahin? Piring pecah, ya udah waktunya, ya nggak? Tapi saya ada yang pinjem uang, dia nggak mau bayar, ya udah, mikirin aja rezeki yang ada daripada mikirin uang yang nggak ada. Gara-gara ini di depan rumah saya digali nih, dipakai bikin jalan, toko saya omset jadi berkurang. Harusnya 5 juta, sekarang jadi 2 juta, 3 juta saya tiap hari rugi. Kata siapa rugi? Emang rencanamu udah jadi rezekimu? Enak aja nyebut yang nggak ada jadi rezeki dia, ya kita kan suka ngarang. Harusnya saya dapat 5 juta. Kata siapa? Kalau Allah mau ngasih 2 juta, ya 2 juta yang datang. Kenapa capek mikirin yang nggak ada? Oh gimana nih, saya masih kuliah, nanti kalau saya lulus dapat kerjaan? Enggak. Emang saudara bukan lulus? Nggak usah capek mikirin kerjaan, sekarang aja jadi mahasiswa yang bener, kerjakan yang bagus, ibadah yang bagus, belajar yang bagus, nanti Allah ngasih kalau kita serius sekarang. Gimana ya, istri saya tuh nggak nurut. Udah bapak aja yang nurut ya. Istri saya galak, ya bapak yang baik. Ngapain maksa istri, susah. Mending maksa diri, betul tidak? Istri saya jarang senyum, kita yang senyum. Sederhana. Sederhana loh hadirin hidup ini. Salah satu ciri orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah namanya sahol, orang yang mudah urusannya. Ini beli kerudung 120.000, padahal teman cuman beli 90.000, rugi. Bukan rugi, untung kita ngasih rezeki ke orang. Si ibu itu tuh yang provokatornya, ibu rugi. Justru dia yang suka ngerugiin. Kita kan suka merasa sukses kalau ngebangkrutin pedagang, ya kan? Nggak ada lah, dunia ini nggak ada yang gawat. Nggak ada yang gawat Pak, biasa aja lah. Mati juga nggak dibawa dunia ini, betul? Setuju? Relax aja, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas, kerja tuntas, tapi hasil terserah Allah lah ya. Udah selesai belum nih? Kok belum duhur juga ini, Duhur jam berapa sih? Mundur duhurnya? Kok jadi lama begini Pak? Salah saya, kecepatan datangnya. Alhamdulillah, bismillah. Maaf ya, minum ya. Kenapa kita minum? Karena salah, itu mah monyet juga kayak gitu hadirin. Kita minum karena ini jadi ibadah.
Makanya kalau minum itu harus jadi amal soleh. Duduk pakai tangan kanan, terus gimana? Bismillah, terus dilihat ada nggak airnya, ya nggak? Kalau ada, bismillah. 3 tegukan, ucapkan hamdalah, jadi amal soleh. Masya Allah. 4. Oke, saya lihat waktu. Beneran Pak? Duhur jam 12. Nggak bisa lebih cepat dari itu. Jangan dipersulit Pak. Gimana kalau ada orang yang nyebelin sama kita? Maafkan. Bu, ibu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami atau mau dicuekan atau mau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Jawab. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Dengar ya Pak ya. Kalau istri salah jangan dimarah, jangan dicuekin, tapi dinasehati dengan lemah lembut. Nasehatinya mau di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi Bu? Diam Pak, saya ikut campur. Gimana Bu? Pribadi. Kenapa nggak mau di depan anak-anak? Malu. Shh, dengerin. Jangan suka nasehatin orang di depan orang lain, itu hanya bikin malu ya Bu, gitu kan Bu? Dengerin nih Pak, maukah ibu diungkit-ungkit kesalahan yang lainnya? Kesalahan lalu diungkit-ungkit jangan. Jadi kalau nasihat fokus aja yang ini gitu ya. Mau bertele-tele atau simple? Jawab. Tuh dengerin, kalau ngasih nasihat itu gak usah bertele-tele, gak usah segala diungkit-ungkit, fokus, simple, selesai gitu Bu. Ibu mau dimaafkan enggak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Jadi udah nasehatin tuh langsung dimaafin gitu? Dengerin, luar biasa hadirin. Jadi istri itu maunya kalau beliau melakukan kesalahan kita jangan marah, sesuai dengan Ali Imran ayat 134 ya, ini ciri orang takwa. Kemudian nasihatinya secara lemah lembut, secara pribadi, jangan di depan siapa-siapa, kalau perlu di kamar juga kamar kecil. Kemudian jangan kemana-mana bertele-tele. Kalau nasihat sederhana aja, jangan ngungkit-ngungkit dan langsung dimaafkan gitu Bu. Begitu Bu? Tuh dengerin. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kalau ibu ke suami gitu enggak? Itu masalahnya. Ibu cuman maunya aja. Coba deh Bu, ibu apalkan ke suami, suami insya Allah nanti mengamalkan juga. Gak apa-apalah Pak, kita aja yang memaafkan, kita kan bakal salah terus ya, udah gak apa-apa. 4. Evaluasi diri. Ulangi sekali lagi yang mantap. Apa dalilnya? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa dirimu disebabkan tanganmu. Artinya kita yang ngundang kepahitan. Jadi kalau ini anak tuh gak nurut, anak bikin malu, siapa kira-kira yang salah? Kita. Jangan nyalahin anak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya yang salah, saya kepala keluarga belum jadi contoh yang baik. Astagfirullah, saya belum mendidik dengan sungguh-sungguh pakai hati, saya belum jadi contoh. Banyak maksiat dan dosa yang saya lakukan di luar, anak-anak tidak tahu, padahal pasti Engkau tahu. Astagfirullah ya Allah,
sayalah yang bersalah, mengapa anak jadi begini. Bapak tobat, ini anak bermasalah. Ibu, ya Rob, saya ibunya, saya yang salah ya Allah. Saya ngaku selama mengandung jarang baca Quran, jarang ingat kepadamu. Ketika melahirkan saya pilih tempat terbaik, lupa sampai kepadamu. Ketika anak dibesarkan jauh dari namamu, jauh dari ayat-ayatmu, jauh dari doa. Saya yang salah. Ibu juga bersujud. Allah lihat tidak? Bapak tobat, lihat tidak? Lihat tidak? Allah lihat tidak ibu bertobat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati anak. Yang ingin punya anak soleh, gimana caranya nyolehin anak? Gak bisa. Kita gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Gimana? Nasihat ke anak? Bukan tidak boleh nasihat ke anak, gak mempan. Kenapa nasihat kita gak mempan? Anak udah tahu modal kita. Ngaji anak-anak, ngaji kalian. Anak tahu Bapak Ikro jilid 2, cuma nyuruh-nyuruh. Ayo, Bapak ingin kalian menjadi manusia bertakwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. P4 itu. Tobat Pak, kunci paling dekat membuat pertolongan Allah datang kepada anak-anak. Tobat. Allah tahu kita tuh belum jadi orang tua yang benar. Allah menyaksikan kelakuan kita sebagai orang tua dimanapun juga. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Kita mau ngomong apa saja Allah tahu kelakuan kita kayak apaan. Tobat. Bapak ingin istri solehah? Iya, saya tuh ingin istri saya tuh solehah, hafizah, akhlakul karimah. Pak, yang seperti itu kan gak mau sama bapak ya. Udah terima yang ketawanya kayak gitu. Ya ingin istri solehah, ingin yang itu kan gak mau sama bapak ya kan. Yang ada aja. Ya gimana cara nyolehin istri? Cara nyolehin istri adalah tobat. Kita jadi lelaki belum benar, gaya aja di rumah sok seperti gimana, padahal Allah tahu dosa kita. Tahu nggak kenapa para ibu masih menghargai suaminya? Karena istri tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Mikir, Bu, Ibu ingin suami baik ke ibu? Ingin suami sayang ke ibu? Gimana coba caranya? Sebutin. Ibu jawab, jangan bikin jengkel. Gimana caranya supaya disayang oleh suami? Hah? Diurus baik-baik. Caranya ibu banyak tobat. Salah saya apa? Nah itu salahnya, gak mau ngakuin. Ampun ya Allah. Ini ada cerita nih Pak, bagus cerita. Ini kisah nyata ya. Ini suami memang kurang bagus akhlaknya, pemarah, emosional, dan jeleknya kalau marah tuh suka ngerusak. Mukul istrinya enggak, nendang pintu, ngejatuhin piring, dan dia pergi dari rumah 3 hari. Tapi dia nggak pernah lebih dari 3 hari. Nah suatu saat suami kumat, marah, keluar dari rumah. Tapi antara 15-20 menit di luar udah nyetir nih, balik lagi.
ke rumah, nggak pernah kejadian kayak gini. Sampai ke rumah, dilihat ternyata istrinya di kamar lagi sholat. Duduk aja ditungguin istri. Selesai sholat, Bu, maafin saya ya, saya tadi kasar, omongan gak benar. Oh, istrinya yang baru pakai mukena tuh pegang terus di paha, di lutut. Suami, saya yang salah Pak, maafkan saya. Damailah ya. Menjelang tidur, suami bicara gini, Bu, kamu ngamalin apa? Ha? Biasanya kan 3 hari saya pergi, kenapa 20 menit udah balik begini? Kapan saya minta maaf? Gak pernah. Kenapa saya jadi minta maaf? Pasti diwiridin ya. Apa amalannya? Oh enggak Pak, saya sudah dapat ilmu. Pokoknya kalau ada masalah apapun, kuncinya adalah tobat. Jadi tadi Bapak pergi, saya langsung sholat, kemudian tobat. Ampun ya Allah, ampun, saya yang salah, saya belum jadi istri yang sabar, saya sering kasar, kata-kata saya sering menyakitkan. Ampun, benar-benar nggak ingat kesalahan suami, yang diingat cuma kesalahan dirinya. Dan Allah membulak-balik hati suami, balik tuh ke rumah tanpa diduga. Dalilnya ada, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, minta ampun, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan mencabut semua gelisah, risau di hatinya, diganti dengan ketenangan. Wa min kulli daikin makhrajan, Allah beri jalan keluar apa aja masalahnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Tuh si ibu itu tobat. Makanya udahlah, kalau ada masalah tobat. Jelas nih. Punya dosa enggak sih kayak tenang-tenang gini, ha? Punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Punya atau tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Ha? Jarang kan? Kayak kaca mobil kotor, dan makin kotor wipernya tidak jalan. Stres Pak. Istighfar. Kalau ada yang nanya, apa sih amalan yang paling favorit buat AA? Bagi saya amalan favoritnya, alhamdulillah, semuanya lihat ke sana, nggak ada yang lihat saya ya kan. Terima kasih, jazakallah khair. Amalan yang paling saya sukai, wasiat dari guru saya adalah istighfar. Kita tuh istighfar tuh kalau lagi jengkel, astagfirullahaladzim, itu bukan istighfar Pak, itu emosi dimodifikasi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah, mau bahagia, mau jalan keluar, mau pertolongan yang tidak diduga-duga, istighfar. Percayalah Pak, solusi tercepat terhebat adalah tobat. Nggak usah nyalahin siapa-siapa, nggak ada bahayanya kok dosa orang lain. Yang pasti bahaya zalamtu nafsi. Terakhir, alhamdulillah, pokoknya terakhir, nggak boleh maksa ya. Setuju? Saudara jangan berdebat. Setuju? Satu apa? Siap. Kenapa sih diulang-ulang ditanyakan? Supaya nanti di rumah ingat dan bisa disampaikan ke yang lain. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan tidak cocok. Dua, ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar, sempurnakan di jalan yang diridhoi. Tiga,
Jangan mempersulit diri, proporsionalkan, jangan didramatisir, jangan dipertegang, jangan dipergawat. Beresin aja baik-baik ya. Simple kok, hidup ini nggak ada yang gawat. Kita nggak kayak lagi di Palestina, betul? Kalau orang Palestina aja anak-anak lihat ada pesawat jet yang mau bawa bom nggak takut dia, ya mungkin udah waktunya kita pulang, saya menyusul bapak saya gitu. Yang keempat, evaluasi diri. Jangan suka mencari kambing hitam, karena saudara kambing paling. Dan 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi yang mantap. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah. Makhluk semuanya la haula wala quwata illa bil. Semua makhluk ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa izin Allah. Bergabung semua jin dan manusia, mau nolong kita, ngasih sebutir nasi saja, tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki, apakah nasi akan sampai? Jawab, tidak akan pernah. Orang mau janji apapun, Allah nggak izinkan, nggak kejadian. Semua yang ada mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab. Tes, lemparkan Pak, botol, HP, kopiah, besi, apapun, lempar ke wajah saya sekarang. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tersentuh wajah ini. Nih ya, dari belakang siapa tadi megang-megang batu? Ayo, nggak bisa. Caranya, kalau Allah tidak menghendaki, berbagai cara. Salah satu cara dari Allah, dibuat hatinya tidak mau ngelempar. Ada yang udah megang-megang gitu ya, tapi terlintas di sini, kualat loh, kualat, nggak jadi. Allah yang membulak-balik hati. Makanya Bu, Pak, kalau ingin ditolong oleh Allah, kata kuncinya jangan berharap dari makhluk. Itu yang bikin Allah cemburu. Itu yang membuat hidup menderita dan jauh dari pertolongan Allah. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jikalau Allah menghendaki kemudaratan, menimpakan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Fala radha li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah memberikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendaki. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dah, pokoknya ada apa-apa lapor ke Allah ya. Mau apa? Minta ke Allah. Gimana ya, suami saya kelihatannya lincah lagi. Ibu tahu dari mana? Ya, saya lihat dari kemarin di rumah main spintrong terus. Saya khawatir dia. Lapor ke Allah. Ambil wudhu, sholat. Ya Allah, titip suami saya mau dinas keluar kota, jaga pandangannya, jaga hatinya, Engkau yang maha kuasa atas segala-galanya. Allah dengar enggak doa ibu? Daripada ibu terus mengancam suami, awas loh Pak, enggak usah diancam, suami banyak caranya ya enggak? Titipkan ke Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Doa bisa mengubah takdir. Serius loh Pak. Doa. Bapak ke rumah takut oleh istri. Saya udah ceramah belum di sini tentang singa? Yang benar belum dengar ceramah ini? Nah, ada yang udah dengar tuh? Ibu cerita.
Kalau manusia menikah, orang datang salam, ngasih kado, doa. Tapi kalau singa menikah, orang binatang lain tidak boleh datang. Ini singa pas lagi nikah, kucing datang, marah itu singa. Pas mau dikemplang, kata kucing, singa, jangan ngambek, saya harus ngomong sesuatu penting. Apa? Kata singa. Langsung singa pucat. Apa kata kucing? Sampai pucat singa. Kata kucing begini, singa, jangan sombong kamu ya, saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing gitu. Aduh, jelas Meng? Meng, jelas enggak? Paling enak saya ceramah ini kalau yang dengar polisi dan tentara, Pak, karena di kantor pakai loreng TNI, pulang pakai loreng kucing. Kenapa? Para kucing sekalian, banyak doa. Kalau mau pulang, mau bicara sama istri dan bekal kalah, doa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gak ada yang bisa menenangkan istri selain Allah. Sayang kita suka ngandelin argumen, ngandelin debat, ngandelin saya itu suamimu. Udah pada tahu. Doa ngebangunin anak saya susah bangun, pegang baik-baik, doa, ya Allah, anak ini adalah ciptaanmu, anak ini milikmu, anak ini amanah darimu. Ampun ya Allah, saya belum bisa menjaga amanah ini, tapi tolong bangunkan anak ini ya Allah. Allah dengar tidak? Allah lihat tidak? Doa, usap, nak bangun sayang, sudah waktunya sholat subuh, bangun nak. Bismillah ya Allah, engkau yang membangunkan, mudah bagi Allah. Males Pak, jangan ya Allah, nggak boleh digetok di depan Allah kayak gitu. Ya Allah, ampun ya Allah, bangunkan. Nurut Pak, jauh lebih hebat doa daripada sekedar ikhtiar tanpa doa. Jelas? Apa aja doa. Apa dalilnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendak patuh saja ke Allah, yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Apalagi selain doa, mau ditolong oleh Allah. Ada sahabat saya bisnisnya bagus, ketika ditanya bisnisnya apa kok bisa hebat kayak gini, bisnis saya cuma 2. Apa? Bisnis intan dan bisnis emas. Apa bisnis intan? Intan surullah yang surkum, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah menolong urusannya. Bisnis emas apa? Masjid gitu. Selalu TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid, tidak pernah jauh dari masjid. Itu membuka pertolongan Allah. Ada satu lagi amalan supaya ditolong oleh Allah, mau tahu? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi kalau kita dalam kesulitan dan banyak masalah, tolong orang sebanyak mungkin. Keluarkan tabungan, sedekah, yang lapar kasih makan, yang mau beasiswa kasih. Makin banyak menolong, makin ditolong. Dengar itu baik-baik Pak. Saya nggak punya uang, tolong pakai tenaga. Datang ke masjid, masjidnya kurang bersih, ada bantu bersih, nyapu jalan, apa aja pokoknya tolong.
masuk ke toilet ada kecoa terpleset telentang, ayo digimanain? Jawab. Kecoa telentang digimanain? Pakai sendal? Itu kecoa telentang sengaja oleh Allah ditakdirkan ada di hadapan kita, susah balik lagi ya kan? Siapa tahu dia mau menikah di ruang sebelah ya kan, atau siapa tahu dia baru melahirkan mau ketemu anaknya, sekarang telentang gitu, apa susahnya ditolong kalau cuma satu ya kan? Lu nggak usah diposting. Allah lihat tidak kita nolong kecoa? Lihat tidak? Oh, siapa tahu itu yang datangkan pertolongan Allah. Nggak sulit Allah menolong kita kalau kita sedang menolong orang lain. Nggak ada yang susah bagi Allah tuh. Hadirin sekalian, jangan berharap ke makhluk, bikin sakit hati. Bu, ibu, bu, nggak usah banyak berharap dari suami ibu, ya. Model-model ini tidak bisa diharapkan. Maaf ya. Berharap sama makhluk bikin sakit hati, benar? Ibu kalau dandan di rumah nggak usah nanya sama suami, Mas bagaimana penampilan saya, itu jadi masalah baru. Dandan saja, niatkan lillahi ta'ala. Kalau nanya pusing suami, menyebut cantik nggak begitu, menyebut jelek nggak tega, akhirnya jalan tengah. Ya ibu mirip kesemek, jadi sakit hati. Tahu kesemek? Udahlah, pokoknya kalau ingin hidup ini ditolong oleh Allah, patuh ke Allah, sibuk dengan melakukan yang Allah sukai, diantaranya tolong agama Allah dan banyak menolong makhluk-makhluk Allah. Demikianlah Bapak Ibu yang baik, terima kasih. Wow. Awas loh, jangan banyak bicara. Waduh, segala surat apa ini? Terima kasih. Apalagi? Ada lagi surat yang lain? Oh, kok jadi banyak surat begini? Alhamdulillah. Baik. Kalau minta nasihat dari tadi saya sudah nasihat deh, sampai ngelel begini. Insya Allah. Pokoknya amalkan saja ya. Jangan jauh. Terakhir ini ya. Ini ada Al-Quran di sini. Semua handphone usahakan ada Qurannya. Baca Quran dengan terjemahnya. Karena ada Quran di sini, jangan dibuka yang bisa membuat kita merendahkan kemuliaan Quran. Ya, zaman kita sekarang Allah sudah menakdirkan ada handphone. Tiap umat Islam sekarang punya Al-Quran dalam genggaman. Ini nikmat besar. Tidak apa-apa baca Quran di sini. Bagi saya ikut pendapat yang tidak apa-apa. Malah hikmahnya jadi malu kalau kita melakukan dosa dengan handphone ini. Setuju? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera tutup dengan doa. Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas sambil bersedekah. Ya, ya, bersedekah bagian dari rasa syukur. Sedekahlah. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ini akan digunakan untuk membangun gedung Baitul Quran. Masya Allah, supaya kebagian pahalanya semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana petugasnya sudah ada belum? Ya, silakan. Saya baca ayat, kita baca ayat kursi sama-sama ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu
sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq Sikin idza waqab wa min syarrin nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duha ya Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni dan hapuskan sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang sengaja. Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni ya Allah maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau pasti menyaksikan. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kekuatan agar kami bisa menjauhi maksiat. Berikan kesanggupan agar kami bisa menghindari dosa ya Allah. Lindungi kami dari segala sesuatu yang Engkau murka. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami, kepada para ulama. Ampuni dosa kami ya Allah kepada kaum du'afa yang pernah kami zalimi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan ibu bapak kami, bahagiakan, muliakan ya Allah di dunia wal akhirat. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berakhlakul karimah.
Jadikan hafizah yang istiqomah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Lindungi kami dari fitnah, bala wal musibah. Bimbing agar kami ini istiqomah ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Berkahi ya Allah tempat ini, berkahi masjid ini, berkahi kampus yang Kau titipkan ini ya Allah. Jadikan ladang pahala mengalir tiada akhir bagi hamba yang Kau jadikan jalan terwujudnya takdir-Mu ini ya Allah. Makmurkan dunia akhirat yang memakmurkannya ya Allah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari doa yang tiada Engkau ijabah, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Berkahi majlis ini ya Allah, kumpulkan kami di dunia mulia, kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.